Video kita kali ini akan membahas tentang list di HTML ya. Oke, kita mulai saja pembahasan list ini. Kita langsung studi kasus saja ya, nanti biar kita beri pengertiannya pada saat kita nanti menjalankan programnya. Oke, saya mulai saja. Di sini tanda seru ya. Saya langsung klik seperti ini, langsung muncul ya HTML-nya. Di sini saya buat di titelnya belajar list. Dan di body ini saya buat misalnya H2 ya. H2 contohnya saya buat tahapan berangkat kerja ya. Tahapannya apa saja ya? Nah, pertama saya buat di sini OL ya. Kita akan menggunakan OL, order list yang pertama ya. Order list itu dipasangkan dengan perintah line-nya atau listnya. Tahapan berangkat kerja yang pertama yaitu mandi ya. Nah, setelah selesai mandi, nanti selanjutnya sarapan ya. Sarapan ya, di sini sarapan. Oke, kalau kita jalankan, ini saya simpan, Ctrl S, kita jalankan. Saya sudah menginstal live servernya, tinggal klik kanan aja, kemudian pilih Open with Live Server. Live server ini merupakan extension yang terdapat di Visual Studio Code. Teman-teman bisa install di sini nanti. Pilih di extension ini, ketikkan saja sini live server, ini dia. Kemudian install, nanti kita tinggal merunningkan program kita dengan cara klik kanan, kemudian pilih Open with Live Server. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini langsung tertulis 1 dan 2 ya, berurut dia. Itu yang disebut dengan order list, artinya terurut. Kalau kita balik nanti tidak, tahapan berangkat kerjanya tidak cocok. Misalnya misalnya dibuatnya sarapan dulu baru mandi ya. Saya mandi dulu baru setelah mandi sarapan. Itu disebut dengan terurut. Oke, kita ini bisa ganti ya. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Kita mau buat berbeda, misalnya saya buat seperti ini. OL spasi tipe. Ini klik tipenya. Di sini ada pilihannya ya, teman-teman. Ini angka 1 tadi. Ini kalau kita gunakan huruf besar A. Kita coba ya. Kemudian kita simpan, Ctrl S, kita jalankan. Pilih Open with Live Server. Nah, lihat sini. Di sini tertulis dianya AB ya. Tertulis AB ya. Kemudian coba saya ganti ya, tadi A besar ya. Kutip lagi. Saya ganti nih A kecil. Kita simpan, Ctrl S. Lihat di sini otomatis berubah menjadi A kecil ya. Kita tidak perlu klik kanan lagi ya, karena nanti dia otomatis servernya berjalan kalau kita rubah dan kita Ctrl S di sini. Oke, yang A ya, tadi A kecil ya. Sekarang kita buat yang ini I besar. Apa yang terjadi? Simpan. Coba kita lihat di sini angka Romawi ya, 1 dan 2. Kemudian kalau saya ganti yang ini, ini I kecil, maka saya simpan, Ctrl S. Kita bisa lihat di sini dia berubah menjadi I kecil seperti ini. I kecil Romawi, kemudian ini I yang 2 Romawi. Oke, cukup gampang ya teman-teman penggunaan order list. Jadi order list ini merupakan apa? Terurut dianya. Tersusun ya, terurut. Jadi tahapannya itu teratur dia nanti, yaitu mandi dulu baru sarapan untuk tahapan berangkat kerja. Oke, yang berikutnya saya buat lagi ya. Ini saya copy saja. Saya buat misalnya saya tidak berurut, namanya unorder list. Tadi order list, ini unorder list. Ini saya copy, saya letakkan di sini saja. Ya, ini saya buat misalnya sarapan
pagi, sarapan saya di pagi hari. Misalnya seperti itu saya buat menggunakan perintah UL ya, unordered list. Kita gunakan UL dipasangkan dengan li-nya tadi, listnya ya. Saya makan itu misalnya nasi goreng pagi hari ya. Ini saya acak aja, saya makan misalnya tempe ya kan. Nah, saya makan misalnya telur mata sapi misalnya, seperti itu ya. Jadi boleh nanti seandainya tidak berurut saya makan, saya mau makan tempenya dulu atau telur mata sapinya kan gitu kan. Nah, ini saya buat nasi goreng dulu ya. Jadi tidak perlu dia harus terurut, asal-asalan aja boleh ya, tidak terurut ya. Mana duluan yang ingin dimakan, kita makan misalnya tempe dulu atau nasi goreng dulu, terserah. Kalau saya simpan, Ctrl S, kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini akan terbentuk namanya unordered list, bulat seperti ini, warna hitam. Kalau kita ganti, nanti kita bisa ganti dengan menggunakan tipe ya. Kita bisa ganti dia menggunakan tipe misalnya. Coba kita ganti sama dengan, saya ganti misalnya model disk. Coba ya, seperti ini ya. Saya simpan, lihat hasilnya. Sama saja ya di sini ya. Model disk sama saja. Kemudian coba kita ganti lagi circle. Saya simpan. Nah, bulat seperti ini. Ya, kosong isinya. Itu circle. Ini circle ya, bulatnya kosong ya teman-teman ya. Bulatnya kosong. Sekarang coba kita ganti tipe yang lain, misalnya square. Ini ya. Saya simpan, lihat hasilnya. Peta persegi, isinya berwarna hitam seperti ini. Oke, itu tadi penggunaan unordered list ya. Artinya tidak teratur, terserah teman-teman mana yang didahulukan. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang berikutnya adalah definition list ya, definition list. Jadi definition list ini kita akan bahas ya, terminologi. Bisa kita katakan membahas tentang terminologi, daftar terminologi. Nah, sama dengan itu definition list. Ini saya copy saja. Kita praktekkan misalnya buat di sini pemrograman dasar web. Pemrograman web dasar. Pemrograman web dasar misalnya seperti itu ya. Kemudian perintahnya apa? DL ya. Definition list. Itu akan dirangkaikan nanti dengan perintah DT ya. Kita akan rangkaikan dengan perintah DT. Ya, definition list dirangkaikan dengan DT. DL kita rangkaikan atau kita pasangkan dengan DT ya. Misalnya DT. Kemudian nanti di DT ini dia berpasangan dengan DD ya. Nah, DD berarti di sini terminologinya misalnya HTML, kan? Daftar terminologinya. Kemudian kita buat DD-nya ya, description-nya ya. Berarti kita di sini kita buat DD misalnya seperti itu ya. DD ya, description-nya. HTML itu apa ya?
Panjangannya yaitu hypertext markup language ya, ini dia ya. Nah, kalau ada terminologinya itu ada 3, maka DD-nya description-nya juga ada 3. Kalau terminologinya ada 2, nanti description-nya juga ada 2. Ini kita copy saja, kita buat di bawahnya. Misalnya CSS ya. Sini kita paste aja. Kita ganti di sini CSS. Di sini kita ganti DD-nya menjadi panjangannya ya. Oke, scanning ya. Scanning. Scanning style sheet ya. Oke, kita simpan. Coba kita lihat hasilnya di sini. Nah, gini ya. Dia HTML-nya di sini indennya masuk ke dalam menjadi kepanjangannya hypertext markup language, dan CSS indennya masuk ke dalam cascading style sheet ya. Akan DD ini jadi membuat inden atau menambahkan ya, bisa kita katakan seperti tab ya. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Itulah fungsi DD tadi, description-nya. Ini DT itu terminologi. Nah ya, ini DL itu definition list-nya. Jadi gitu ya pasangannya. Definition list, terminologi, kemudian description. Oke. Saya rasa sudah cukup penjelasan saya tentang list ya teman-teman di HTML. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.